Mungkin kisah ini bukan kisah yang baru lagi bagi seorang istri tentara. Ditinggal bertugas berbulan-bulan ke tempat yang bahkan tidak tercover oleh sinyal, sudah menjadi bagian dari kehidupan seorang ibu Persit. Terlebih lagi saat suami menjalankan tugasnya, seorang istri harus sekaligus menjadi ayah bagi putra-putrinya. Kisah ini tentang dia, sang kesatria negara, dan aku yang berjanji akan selalu mendampinginya dalam suka dan duka, juga tangis dan tawa. Ini kisah kita. Tak pernah terfikirkan dalam benakku jika aku akan bersuamikan seorang prajurit. Sampai lamaran itu datang, menawarkan kasih sayang yang sudah lama hilang bersamaan dengan kepergian ibuku sejak kecil. Tanpa berpikir panjang, aku menerima ajakan menikah itu. Walau aku mendengar orang-orang di luar sana bilang, tidak mudah menjadi istri seorang prajurit. Dan memang benar, tidak mudah. Seperti yang sudah kukatakan di awal, bahwa sebagai seorang istri tentara, aku harus selalu siap mental, ditinggal kapanpun dan dalam keadaan apapun. Bahkan saat dalam keadaan hamil dan hendak melahirkan pun, aku tak dapat meminta suamiku tinggal. Jika saat itu ia tengah dipanggil untuk menjaga merah putih agar tetap berkibar. Dalam keadaan hamil tua, kuputuskan untuk pulang melahirkan di kampung tanpa ditemani suami. Menyeberangi laut dengan kapal pelni seorang diri tanpa ada satupun yang kukenal. Setelah tiba, aku pun membelah malam sambil terus mengelus-ngelus perutku yang semakin membesar. Dengan perasaan harap-harap cemas, aku berjalan mencari tempat tinggal. Namun malam itu, semua penginapan dekat pelabuhan benar-benar penuh. Ketika suamiku menelpon hendak menanyakan kabar, kukatakan padanya bahwa aku dalam keadaan baik-baik saja, agar ia tidak cemas dan tetap tenang dalam menjalankan tugasnya. Sementara tanpa ia ketahui, aku sedang terlunta-lunta mencari tempat tinggal di malam yang gelap gulita. Karena hari semakin larut, maka dengan sangat terpaksa aku menunggu sambil berharap akan ada orang yang check out meninggalkan penginapan tersebut, sehingga aku bisa untuk menggantikannya, meluruskan pinggang yang sudah mulai pegal, duduk berjam-jam. Tanpa kusadari, aku tertidur di ruang tunggu itu hingga pagi. Dan alhamdulillah, ada seorang yang keluar meninggalkan penginapan tersebut dan aku masuk menggantikannya untuk beristirahat sejenak sebelum malamnya menyeberang lagi selama 12 jam menuju kampung keluarga. 1 bulan di kampung keluarga, aku pun melahirkan seorang putra mungil yang kuberi nama A, tanpa didampingi seorang suami. Hingga anakku tumbuh 3 bulan, suamiku baru bisa menjemput dan membawa kami kembali ke barak lagi. Dan tak lama kemudian, tugas memanggilnya kembali. Mau tidak mau, ia harus meninggalkanku dan putra kami untuk beberapa bulan. Disitulah aku berperan tak hanya sebagai ibu, tetapi juga sebagai ayah bagi putra kami. Satu hal yang membuatku tertawa, sekaligus merasa iba, adalah saat dimana suamiku kembali dan anakku tak mengenali ayahnya lagi. Ia bahkan memanggil Om pada ayahnya sendiri. Namun, di balik semua kisah suka dan duka menjadi istri seorang prajurit, kukatakan bahwa aku tetap bangga karena telah dipilih olehmu, mendampingimu, menjalani tugas mulia
yaitu menjaga NKRI. Terima kasih telah memilihku, dan ketahuilah bahwa aku memilihmu bukan karena seragam loreng yang kamu kenakan. Bahkan, sebelum memilih menjadi istri seorang prajurit, telah kuyakinkan diriku bahwa antara aku dan kamu ada NKRI, dan menjaga negara itu adalah tugas utamamu. Berbakti pada negeri itu adalah kewajibanmu. Maka sejauh apapun dan selama apapun kamu pergi untuk mengabdi pada negara, aku berjanji untuk selalu kuat dan setia dalam menunggumu pulang kembali. Memastikan anak kita tak kekurangan kasih sayang seorang ayah di saat kamu sedang menjalankan tugasmu. Aku mencintaimu, kesatria negara.